Laki, yes, Laki bisa bebas anti korupsi bersama Laki. Dari DPC Balikpapan, Laskar Anti Korupsi sudah membongkar beberapa kasus korupsi. Yang pertama adalah mega korupsi yang ada di KPU Kota Balikpapan, yaitu penggelembungan penyalahgunaan anggaran tahun 2020 dan 2001, yaitu anggaran untuk kegiatan pemilihan legislatif kemarin dan pilkada, yaitu senilai 17,9 miliar. Saat ini kami mengawal kasusnya ini di Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan. Prosesnya adalah sudah ada beberapa pemanggilan, sudah 20 hari kedua ini yang saat ini yang lagi dilakukan proses oleh Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan, dan kami mengawal agar proses ini bisa objektif dan benar-benar bisa terseret para pelakunya, gitu loh. Tersangka Pak? Ya, kami berharap Kejaksaan bisa menetapkan tersangka karena sudah ada beberapa orang yang sudah dipanggil mangkir 2 kali. Ya. Nah itu. Untuk di Rakernas ini Pak, apa kira-kira yang akan disampaikan untuk ke pusat sendiri? Ya, di pusat kami juga ada agenda, yaitu menyampaikan tentang membongkar kasus korupsi juga, mega korupsi, yaitu tentang penyalahgunaan anggaran perumahan. Nah itu anggaran perumahan, yaitu perumahan Jokowi. Nah Presiden RI kan mencanangkan rumah 1 juta untuk masyarakat, ya, artinya rumah subsidi. Nah di sini ada beberapa developer yang dengan pihak bank telah menyalahgunakan anggaran yang mana sebenarnya yang dijual oleh masyarakat itu adalah harga yang kurang daripada 100 juta, gitu loh. Namun dijual kepada masyarakat itu lebih daripada 100 juta. Nah sedangkan kerugian ini adalah yang membayar adalah artinya pemerintah kan sudah membebaskan yang namanya biaya pajak. Nah kenapa itu murah? Karena sudah dibebaskan biaya pajak. Namun biayanya itu menggelembung yang akhirnya para konsumen yang harus menanggung. Padahal ini kan rumah murah, gitu loh. Kenapa kok akhirnya menjadi rumahnya ini tidak murah lagi? Itu gitu. sudah diproses atau sedang dalam proses? Ini kami lagi sampaikan nanti di Rakernas. Agar ini saya rasa ini satu percontohan mungkin yang ada di Balikpapan. Karena programnya Pak Jokowi selaku Presiden RI itu melakukan 1 juta rumah kan bukan hanya untuk di Balikpapan, mungkin di daerah-daerah yang lain juga ada, gitu. Nah tidak tertutup kemungkinan mungkin daerah-daerah lain juga ada kasus yang terselubung seperti ini. Pihak-pihak yang terlibat, Bang? Ya, ini yang jelas mungkin dari pihak bank, terutama bank pemerintah. Terus yang kedua adalah developer. Di Laki sendiri itu ada yang namanya latihan pendidikan kader, ya, pendidikan kader di tingkat pengurus Laki, yang mana dalam pendidikan kader ini kita menyampaikan untuk meminimalisir agar kita sebagai Laskar Anti Korupsi atau pengurus Laki Laskar Anti Korupsi Indonesia Laki itu seminim-minimnya tidak terikut ataupun terlibat dalam praktek-praktek korupsi, mulai dari korupsi kecil dari diri kita sendiri, dari rumah, sampai akhirnya dari kita bermasyarakat, baik itu dengan pemerintahan ataupun dengan instansi-instansi yang lainnya. Polanya adalah yang pertama adalah memang utama adalah kejujuran. Bagaimana kita menerapkan kejujuran itu di diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Kasus KPU Kota Balikpapan. Ini kendalanya adalah prosesnya masih lambat dari tingkat kejaksaan. Maka daripada itu kami meminta nanti dalam Rakernas ini membuat menjadi sebuah rekomendasi. Kalaupun ini lambat, kami minta akan kita tembuskan kepada Kejaksaan Agung, gitu loh. Ataupun pihak KPK selaku pemegang kebijakan khusus dalam penanganan extraordinary crime ini. Iya. Terus kasus kedua tentang perumahan yang dari Pak Presiden Pak Jokowi. Iya, perumahan ini kami masih tadinya masih mengkaji kasus ini, dan kami akan membuat laporan. Laporannya nanti akan kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi karena permasalahan ini cukup besar, gitu. Ya, sepertinya kasus besar harus ditanganin ke
tingkat kejaksaan tinggi. Itu berarti dalam Ataupun tahap Polda. ini ya. dalam tahap Ya, ini tahap laporan. kajian ya. Tahap laporan. Nah, tidak SPKT tertutup kemungkinan ya? kami juga akan menyampaikan ke Kejaksaan Agung kalau nanti rekomendasi kami diterima. Ya, Tapi Pak. pelaporan ke Polda belum ya? Atau langsung ke kejaksaan? Lagi kami proseskan. Ya. Oh, gitu. Ya Bang, Pak, di raker terakhir. hari ini apa harapannya Pak buat pusat? Nah, hari ini khusus untuk teman-teman yang hadir di acara Rakernas ini, DPC ini hampir seluruh Indonesia hadir. Ya, kami berharap rekomendasi daerah dapat diterima. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya hari kebangkitan anti korupsi yang dicanangkan oleh LAKI yaitu tanggal 20 Mei itu menjadi agenda nasional. Itu. Oke. Iya. LAKI, yes, LAKI bisa bebas anti korupsi bersama LAKI.